Pernahkah kalian mendengar kata-kata dari masyarakat seperti Birokrasinya berbelit-belit. atau Birokrasinya lambat banget sih. Lalu sebenarnya birokrasi itu apa sih? Mari kita simak penjelasannya. Maximilian Weber atau yang biasa dikenal Max Weber adalah seorang ahli politik, ekonom, geografi, dan sosiolog dari Jerman yang dianggap sebagai salah satu pendiri awal dari ilmu sosiologi dan administrasi negara modern. Menurutnya, birokrasi itu adalah organisasi rasional yang dibentuk untuk memperlancar aktivitas pemerintahan. Sedangkan menurut Almond dan Powell, birokrasi adalah sekumpulan tugas dan jabatan yang terorganisir secara formal berkaitan dengan jenjang atau hierarki yang kompleks dan tunduk pada pembuat peran formal. Jadi dapat disimpulkan bahwa birokrasi adalah sistem administrasi dan pengelolaan organisasi yang berfokus pada aturan, prosedur, hierarki, dan pembagian tugas yang jelas. Birokrasi ini sendiri bertujuan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan atau organisasi. Jadi, sebenarnya ada apa sih dengan masyarakat yang sering mengeluh mengenai birokrasi? Masyarakat seringkali mengeluhkan bahwa birokrasi di Indonesia berbelit-belit atau lambat. Hal tersebut dikarenakan oleh organisasi yang berpenyakit. Birokrasi dari organisasi yang berpenyakit disebut sebagai patologi birokrasi. Patologi birokrasi sendiri memiliki arti sebagai penyakit, perilaku negatif atau penyimpangan yang dilakukan pejabat baik individu maupun berkelompok atau lembaga birok dalam melayani publik. Selanjutnya, jenis-jenis patologi birokrasi ada bermacam-macam. Yang pertama seperti penanganan berlarut, penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, praktik KKN atau imbalan, melalaikan kewajiban, pemalsuan, nyata-nyata berpihak atau politis, penggelapan barang bukti, bertindak tidak layak, intervensi, dan inkompetensi. Di antara banyaknya jenis patologi birokrasi yang telah disebutkan, masyarakat seringkali menghadapi penanganan berlarut dan juga banyaknya praktik KKN di pemerintahan. Penyebab terjadinya penanganan yang berlarut disebabkan oleh prosedur yang kompleks dan berbelit-belit. Karena banyaknya aturan dan prosedur yang harus diikuti, sehingga dapat memperlambat proses birokrasi. Setiap langkah yang memerlukan persetujuan dan verifikasi dari berbagai tingkatan membuat proses menjadi panjang dan tidak efisien. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia juga mempengaruhi penanganan yang berlarut. Jumlah pegawai yang tidak mencukupi atau kurangnya kompetensi dan keterampilan di antara pegawai birokrasi dapat menghambat efektivitas dan efisiensi kerja, sehingga hal tersebut menyebabkan backlog atau penumpukan pekerjaan dan penundaan dalam penanganan tugas. Lalu, untuk penyebab terjadinya praktik KKN atau korupsi kolusi nepotisme disebabkan oleh adanya budaya birokrasi yang tidak sehat seperti orientasi kekuasaan dan sikap vertikal dapat mendorong pejabat untuk berbuat tidak jujur dan memanfaatkan posisi untuk kepentingan pribadi. Kurangnya pengawasan dan akuntabilitas juga menjadi penyebab terjadinya praktik KKN serta sistem regulasi yang lemah atau tidak ketat sehingga memudahkan pejabat melakukan praktik KKN tanpa takut akan sanksi yang tegas. Maka dari itu, untuk memperbaiki birokrasi atau mengurangi patologi birokrasi, diperlukan upaya meningkatkan integritas dan profesionalisme birokrat, memperkuat akuntabilitas dan transparansi, mendorong budaya pelayanan publik, memperbaiki koordinasi antar instansi, serta membutuhkan kepemimpinan birokrasi yang kuat dan visioner dengan dukungan politik yang konsisten. Langkah-langkah strategis ini diharapkan dapat membangun birokrasi yang lebih profesional, berorientasi pada kepentingan publik, dan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.